Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Karena sejak kita halal bihalal Syawal yang lalu disepakati akan ada kajian bulanan yang digabung dengan kegiatan Masjid Nikmatul Jihad. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus sekali, karena keluarga besar Wadillah juga tidak bisa dipisahkan dari Masjid Nikmatul Jihad, dan saya pribadi juga tidak bisa dipisahkan dari masjid ini. Oleh karenanya sejak awal saya bersedia insya Allah dijadwal, kalau tidak sendirian ya bisa bersama-sama dengan yang lainnya, kalau tidak sebagai narasumber bisa juga sebagai hadirin, insya Allah kalau waktunya luang. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk mengisi kajian. Beberapa waktu yang lalu Mengaji Opik menyampaikan, karena dalam dua pertemuan sebelumnya Kiai Abid sudah menyampaikan materi kajian. Saya tanya, materinya apa? Kayaknya apa aja dah aja. Justru malah bingung saya kalau diserahkan begitu. Karena ibaratnya supermarket, kita bingung kita mau kasih apaan ini. Nah, alhamdulillah Jumat setiap awal bulan gak pernah putus, alhamdulillah, kecuali kalau pas ada uzur saya bepergian. Begitu juga di Masjid Agung Sunda dari tahun 2009 sampai sekarang gak pernah putus, alhamdulillah, kecuali kalau pas absen. Semuanya kajian tafsir. Begitu juga di beberapa masjid yang lain, tafsirnya juga macam-macam. Kalau di Istiqlal itu tafsirnya tematik. Tematik itu artinya kalau ada masalah-masalah apa saja, masalah-masalah aktual, masalah-masalah kontemporer, kekinian yang lagi hangat, kita bahas. Ada lagi kejadian bom, kita bahas. Ada lagi kejadian OTT, kita bahas. Tapi dari ayat-ayat Al-Quran. Dulu lagi demo 212, itu kan seringnya Jumat ya, 414, kebanyakan itu Jumat. 212 itu tanggal 2 bulan 12, itu kebagian pas Jumatan kajian saya dulu. Kita bahas temanya tentang itu namanya tematik. Kalau di Pulau Jaya, kajiannya kajian kitab.
Saya ngambil kitab tafsir Munir. Udah bertahun-tahun ngaji tafsir Yasin kagak habis-habis. Baru pindah tafsir surat Al-Kahfi. Karena kita pilih tafsir surat-surat yang populer. Cuman kagak habis-habis. Satu pertemuan kadang-kadang di setengah halaman, agak pindah-pindah. Di Masjid Bintaro Jaya, sektor 9, itu tafsir Ibnu Katsir. Begitu juga kagak pindah-pindah. Satu surat. Itu kalau kajiannya kitab. Dulu di Buntet, di tempatnya Mantropi. Cuman kalau dia itu kayak Seruni, gitu ya. Dulu kita, kalau saya pasaran doang, bulan puasa. Jadi Quran. Kita ngaji kitab Jalalain. Itu khatam cuman 12 malam. Ngaji kitab tafsir Jalalain 12 malam, dari jam 12 malam sampai subuh, sampai sahur. Dibacain doang. Pakai bahasa Jawa juga kagak ada yang paham kita. Dia baca ayat dibaca, diterjemahin, kagak dijelasin. Sampai ngantuk-ngantuk kita ngajinya tengah malam. Cuman dapat berkahnya doang. Fahamnya kurang. Cuman khatam kita. Itu kalau ngaji kita, kelebihannya bisa khatam cepat, tapi fahamnya kurang. Kalau fahamnya mau dalam, khatamnya lama banget. Kagak pindah-pindah. Apalagi kalau kita pilih kitab-kitab tertentu, tafsir Ibnu Katsir misalnya, kitabnya dia tahu betul. Mau pilih tafsir Jalalain, itu emang kitabnya tipis, tapi tafsirnya itu pilihan. Saking dipilihnya, ibaratnya susah-susah sehingga perlu dijelasin. Penjelasannya panjang lebar, jadi lama juga jelasinnya. Nah, jadi memang pilihannya jadi susah-susah. Nah, saya kemarin timbang-timbang, ini kira-kira apa pilihannya? Saya juga punya beberapa buku kitab tafsir. Karena sambil iseng-iseng saya juga nulis. Terakhir ini dari bulan Januari, karena kebetulan dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin itu saya lebih banyak tugas di Arab Saudi, urusan haji. Justru ketika di luar negeri itu saya lebih banyak bisa menulis, karena kalau di sana waktu lebih banyak saya yang ngatur. Kalau mau ada rapat-rapat dengan orang Arab, saya ngatur waktunya. Rapatnya jam segini aja ya, begitu. Kalau di sini saya yang diatur orang. Ustaz, ada undangan, diatur macam apa? Kayak pengajian ini nih, tanggalnya tanggal 23, 24 ya, jamnya itu diatur sama jamaah. Entah di kantor juga begitu, ada rapat jamnya sekian, tanggal sekian. Jadi waktunya diatur orang. Belum lagi macetnya kita soal kemari. Kalau di Arab nggak ada macet, waktu kita yang menentukan. Sehingga saya bisa banyak nulis. Alhamdulillah ada 3 buku yang saya tulis. Yang pertama, buku tafsir ayat-ayat haji.
Saya kasih judul jejak makna dalam rukun kelima. Ikhtiar memahami 3 lapis makna ayat-ayat haji. Mulai dari wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, ayat 264 surat Al-Baqarah. Lalu nanti ada inna safa wal marwata dan seterusnya, wa adzin fin nasi fil hajj. Saya pilih ayat-ayat itu, lalu kemudian dijelaskan tafsir zahirnya secara bahasa, sabab nuzulnya, munasabahnya, tafsir ayat secara umum menurut ulama-ulama tafsirnya. Lalu kemudian yang kedua tafsir batinnya, tafsir isyarinya menurut ulama-ulama tasawuf. Dan yang ketiga adalah tadabbur ayat, renungan dan aksi. Setelah kita pahami ayat ini, lalu kira-kira ngapain kita? Apa yang bisa kita tangkap dan apa yang bisa kita lakukan setelah kita paham ayat ini? Jadi makna lahir, makna batin, lalu makna tadabbur. Apa yang bisa kita kerjakan setelah kita paham ayat ini? Nah, ini 3 lapis makna. Ini kira-kira sekitar 200 sekian halaman. Yang kedua, ini lagi dicetak, juga modelnya begitu. Ayat-ayat tentang penyesalan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada digambarkan orang-orang yang menyesal nanti. Menyesal itu pengen ketika sudah di akhirat atau ketika ajalnya itu dari ujung tanduk, udah di sini, pengen dikembalikan lagi walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk beramal soleh. Karena ngajuk dia, kemarin-kemarin nggak sempet, kemarin-kemarin salah pilih kawan. Atau ada yang misal pengen dikembalikan lagi jadi tanah saja deh, nggak usah jadi manusia kemarin itu. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya nggak jadiin dia teman. Coba dulu saya nggak tunduk sama pimpinan saya dulu. Itu banyak penyesalan kayak gitu dalam Al-Quran. Ya wailata laitani, ya laitani kuntu turaba, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Itu saya beri ayat-ayat yang kayak begitu. Lalu saya beri judul ketika tak ada lagi jalan kembali. Ikhtiar memahami 3 lapis makna ayat-ayat penyesalan abadi. Itu jadi lagi bicara. Udah beli nanti gratis buat sini kan? Bukan ada gratis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggal 14 Januari jam 3 malam kita rombongan Menteri Agama itu masuk ke Rondo. Memang jam 3 itu karena dipilih supaya bisa langsung subuhan sehingga agak lama. Di Rondo itu tulang mepet ke rondonya. Saya lihat ke kanan itu, kita doa panjang mana itu sebelum datang subuh juga, zikir-zikir yang lain sambil saya lihat ke mimbar. Sambil saya ingat ada riwayat cerita tentang mimbar itu.
Mimbar itu ceritanya dulu Rasulullah sebelum dibikinkan mimbar itu kalau khutbah mereka melepas kurma. Kemudian ada yang usul ketika jamaahnya mulai banyak, mungkin ya jauh gak kelihatan gitu, dibikin duduk-dudukan mimbar supaya kelihatan. Setelah tinggi nggak pegang pelepah kurma lagi. Itu pelepah kurma batang itu setelah nggak dipakai menjadi kedengaran seluruh masjid itu. Seluruh yang ada di masjid dengar ada suara dari pelepah kurma. Disampaikan benar, dipegang, diam. Nangis dia, menjerit. Mengapa? Rindu dia nggak pegang lagi sama Nabi. Jadi batang kurma saja, benda mati, tumbuh-tumbuhan itu rindu sama Nabi. Masih kita umatnya kaget. Nah, saya coba cari, ternyata banyak riwayat-riwayat sejenis. Ada batu yang mengucapkan salam buat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jabal Uhud. Uhud Jabal yuhibbuna wa yuhibbuna. Jabal Uhud itu adalah gunung yang mencintai kami pun mencintai dia. Ada Wadil Aqiq. Itu juga lembah yang mencintai Nabi. Ada banyak lainnya. Saya kumpulin banyak riwayat. Lalu kemudian saya gabung-gabungin, saya jadi buku. Judulnya Cahaya Cinta dari Kota Madinah. Himpunan ayat-ayat hadis sahih tentang cinta semesta kepada Rasul dan cinta Rasul kepada semesta. Jadi bukunya itu buku kecil doang ini. Cahaya Cinta dari Kota Madinah, himpunan ayat Al-Quran, hadis sahih tentang cinta semesta pada Rasul dan cinta Rasul pada semesta. Termasuk gambaran tentang cinta para sahabat. Saya tafsirkan ayat yang ada dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khassasa. Itu ayat yang sangat menarik sekali. Bagaimana kaum muhajirin dengan ansar saling mencintai, tidak ada rasa iri. Dulu ceritanya itu Nabi ketika setiap kali perang, rampasan perang itu tidak dibagi ke kaum ansar, dibaginya kaum muhajirin. Tapi orang ansar tidak pernah iri, karena kaum muhajirin itu kan datang ke Madinah gak bawa apa-apa, jadi diprioritaskan. Tapi orang ansar tidak pernah iri. Bahkan orang-orang ansar itu lebih mendahulukan, walaupun orang ansar itu juga butuh. Itu namanya ikhlas. Wa yusiruna ala anfusihim. Itu ada dijelaskan di sini dalam buku ini. Saya cuma bawa dua. Nanti dia lagi mau dicetak lagi. Nanti kalau udah dicetak banyak, mudah-mudahan saya bisa bawa banyak. Karena ada saya punya ini yang dia mau bantu cetakin gitu ya. Nanti kalau sudah dicetakin, saya bisa bawa banyak mudah-mudahan nanti. Nah, 3 buku ini alhamdulillah saya tulisnya semua di Mekah, di Madinah. Nah, itu ceritanya. Saya mau ambilkan dari sini. Cuma ini bukunya bahasa Indonesia. Tulisannya bahasa Indonesia.
ngaji kitab kalau bahasa Indonesia kayaknya kurang berkah gitu ya. Jadi kalau pengajian kitabnya bahasa Indonesia katanya kurang berkah gitu. Maka kemarin saya coba-coba gitu ya, apa ini? Kalau saya pilihin kitab-kitab yang ada tafsir, nanti pilihannya begitu. Kalau saya tak pilih tafsir Ibnu Katsir kepanjangan, nanti kagak selesai-selesai satu surah. Kalau saya pilih yang pendek, nanti penjelasan kepanjangan juga tidak selesai-selesai. Akhirnya, karena kalau yang pendek itu saya pasti akan jelasin ke yang lain nanti, pasti kurang. Ujung-ujungnya saya pasti ngambilin dari yang lain. Akhirnya saya coba ngerangkum dari solusinya. Maka jadilah kumpulan ini. Ini kira-kira udah sederhana. Saya bikin nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Karena saya khawatir kalau terlalu panjang nanti nggak selesai. Kalau terlalu pendek nanti ya saya tak bisa ngambil juga dari yang lain dan kepanjangan juga gitu ya. Jadi ini adalah rangkuman dari berbagai kitab yang kemudian saya beri judul Idhah Ahsanil Kalam fi Majalis Aqidah wal Ilm. Artinya penjelasan kalam yang terbaik di majelis-majelis keluarga wal ilm. Untuk kali ini tentang tafsir surah Waqiah. Sekali lagi kerjaan saya di sini hanya mengumpulkan dan mempersembahkan. Istilah kata kerjaan saya di sini hanya merangkai. Saya kan nulis sendiri. Saya hanya merangkai dari berbagai kitab-kitab tafsir. Saya seperti merangkai bunga saja. Jadi kalau ada perangkai bunga itu, ada bunga mawar di sini saya ambil, ada bunga matahari saya ambil, ada bunga apa lagi? Bunga anggrek kan? Anggrek bagus kalau kita ambil. Kalau bunga cempaka saya ambil, bunga melati saya ambil, lalu saya taruh bunga begitu, sehingga jadi cakep gitu kira-kira. Kalau melati doang satu, ya bosan gitu ya. Cuman kalau ditaruh, dikumpulin dari berbagai macam, kira-kira jadi enak gitu ya. Itu kira-kira begitulah yang saya kerjakan di sini. Ini saya baca-baca lagi kayaknya bisa Nina di sini, jadi jangan di boleh. Nanti saya mau lihat lagi sampai nanti ya mungkin nanti saya mau lewat nanti dijadiin buku kecil biar nanti saya kerjain. Ada tim saya biar nanti dicetak buku kecil juga biar enak dibawanya begitu ya. Ini sampai di berapa nih? Semuanya nih ya. Kelas. Jangan dulu. Yakin. Azan. Oh gitu. 10 deh. Setengah 10 deh. Setengah 10 dah. Baiklah. Jadi mari kita lihat dari judulnya ini ya. Jadi judulnya ini adalah Idhah Ahsanil Kalam fi Majalisi Aqidah wal Ilm. Idhah itu dari kata awdaha yudhih, penjelasan. Ahsanil Kalam, kalam yang terbaik, yaitu Al-Quran.
fi majalis, dalam majelis-majelis ilmu, aidan wan rila, keluarga wan rila, majelis di masjid Nurul Jihad, Nikmatul Jihad ini. Untuk kali ini kita akan mempelajari tafsir surah Al-Waqiah. Ini tafsir favoritnya ibu-ibu itu. Jadi kita mulai dari tafsir-tafsir surah-surah yang populer. Di sini saya kasih mukadimah. Dalam mukadimah ini mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil 'alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ja'alahu kitaban la yakhlaqu min kasratil rabb wa la tanqadi 'ajaibuhu. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu, sebagai rahmat. Al-Quran itu rahmat bukan hanya bagi umat Islam, bukan hanya rahmat bagi kaum mukminin, tapi bagi alam semesta. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang la yakhlaq, tidak pernah usang, tidak pernah lapuk, tidak pernah jemu walaupun sering diulang-ulang. Min kasratil rabb. Coba, udah berapa abad Al-Quran itu dibaca-baca? Udah berapa abad Al-Quran itu dikaji? Udah berapa abad Al-Quran itu dihafal-hafal? Tidak pernah bosan orang kita, ya. Tidak pernah wadatan atau diajaibu, dan tidak pernah habis keajaibannya itu. Jadi dari masa ke masa dikaji, selalu ada ketemu ilmu-ilmu baru, selalu ketemu ilmu baru. Kemukjizatan Al-Quran itu tidak pernah habis. Ini orang mengkaji kemukjizatan dari segi bahasa, lalu kemudian dikembangkan kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan, lalu kemukjizatan dari segi hukum-hukumnya, kemukjizatan dari segi, kalau ilmu pengetahuan itu sudah bercabang macam-macam, dari segi ilmu astronominya, dari segi ilmu kedokterannya. Di Kementerian Agama dari tahun 2009 sampai 2016 saya kebetulan menjadi ketua timnya bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Kita sudah menyusun tafsir ilmi, tafsir Al-Quran dengan pendekatan sains, ilmu pengetahuan. Sudah 19 judul buku. Kita jelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Ada banyak kesesuaiannya. Jadi yang dikatakan Al-Quran 15 abad yang lalu itu ternyata banyak kesesuaiannya dengan penemuan ilmu pengetahuan modern. Jadi nggak pernah habis keajaiban Al-Quran ini. Memang itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan sanurihim ayatana fil afaq, akan terus kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami ini di alam semesta. Jadi betul-betul Al-Quran itu adalah kitab yang la tanqadi ajaib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ini kalau kita jelasin kalimat per kalimat, kadang satu seperti ini. Khatamin nabiyyin kalau kita jelasin nanti bisa baca Ahmadiyah, agak bahasa-bahasa saja. Nabi Muhammad ini adalah khatamin nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah itu adalah min as-surahil 'azimah,
termasuk surah-surah yang agung, allati imtala'at bitaswiril bali', yang penuh dengan gambaran yang sangat dahsyat dan mencengangkan, lima syahidil akhirah, tentang masyhad pemandangan tentang akhirat, wa ahwalin nas, dan keadaan manusia, inda inkisyafil haqa'iq, ketika tersingkap segala macam hakikat. Jadi surah ini banyak memberikan gambaran tentang keadaan di akhirat nanti, dan ketika segala sesuatu terungkap nanti, hakikat segala sesuatu terungkap, tidak ada lagi yang disembunyikan. Qad samaha ba'dul ulama suratan ghina. Sebagian ulama menamakan surat ini surat kekayaan. Dari sini maka kemudian banyak orang yang namakan surat ini kalau pengen kaya. Nanti kita jelaskan. Lima warada fil athar, karena ada dalam riwayat yang minal hasri ala qiraatiha, yang menganjurkan untuk membacanya, wal mu'azabati 'alaiha, dan menganjurkan untuk selalu mengamalkannya. Idh fiha tadhkirun bil ghina al haqiqi, karena di dalam surat ini ada peringatan tentang kekayaan yang sesungguhnya, alladzi la yanalu bi ridwallahi ta'ala, yang tidak dicapai, yang tidak didapat kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi asrina hadha, di zaman kita sekarang ini, haitsu yazdadu al-iftidatu bid dunya. Kalau pengantar ini masih bikinan saya, bukan dari Ibnu Katsir. Haitsu yazdadu al-iftidatu bid dunya, di zaman kita sekarang ini, di mana banyak sekali fitnah-fitnah dunia, wa yatasarra'u iqaqul hayatil madiyah, dan banyak sekali atau cepat sekali pengaruh kehidupan materialisme. Tabrusul hajatul mulihah ila misli hadhihi surah, tampak kebutuhan yang mendesak ila misli hadhihi surah, mendesak terhadap surah ini, litazkiril qulub, untuk mengingatkan hati kita ini, bihaqiqatil masir, tentang hakikat akan kemana kita nantinya, wa tasnifin nas yaumil qiyamah, dan kategorisasi manusia pada hari kiamat nanti, ila salasi fi'at, ke dalam 3 kelompok manusia. Yang pertama as-sabiqun, kelompok as-sabiqun, mereka nanti yang akan termasuk yang paling depan. Ashabul yamin, kemudian ashabul syimal. Fahiya da'watun sharihatun, ini adalah seruan yang sangat tegas sekali, li'a'adatul nazar fi khiyaratina, untuk meninjau ulang kembali pilihan-pilihan kita, pilihan hidup kita, fi khiyaratina wa muraja'ati mawazinina, untuk meninjau ulang kembali pertimbangan-pertimbangan kita, wa rabti a'malina yaumiyah, dan mengikat kembali perilaku kita sehari-hari bil akhirah, dengan akhirat. Jangan sampai kita ini dalam perilaku kita sehari-hari lepas dari akhirat. Jadi harus selalu kita kaitkan. Maka kita dulu ingat-ingat di surah ini, supaya jangan sampai tindakan, perilaku, sikap kita ini lepas dari akhirat. Maka kita perlu ingat di surah ini, kita perlu baca ini. Ini paragraf ini menekankan mengapa penting kita baca surah Baqarah diirang dengan ini. Bukan untuk mengejar supaya kaya aja, tapi maknanya tidak perhatikannya. Ya, emang benar kan itu. Pada paragraf kedua saya katakan, ya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau makaya amal ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita hidup di era modern sekarang ini yang serba materialistis, kadang membuat kita lupa dari akhirat.
Kita lupa sekarang ini hidup berkejaran dengan dunia. Coba lihat, orang sekarang ini menurut penelitian itu rata-rata sehari, saya mau tanya, kalau tidur itu yang dilihat, yang dicari pertama kali apa? Ada penelitian sekarang ini rata-rata orang melihat HP-nya 3 jam 11 menit. Rata-rata 3 jam 11 menit. Tidurnya sehari berapa menit? Berapa jam? Tidur 7 jam, 6 jam, 6 jam tambah 3 jam, 9 jam. Tidur 6 jam, main HP 3 jam, 9 jam, 24 jam, kurang 9 jam, berapa? 15. 15 jam. Jadi hidupnya cuma 15 jam. 15 jam itu dipakai apa? Dipakai kompor-kompor, dipakai itu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita hitung lagi. Maka surah ini akan mengingatkan kita bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang lebih berkualitas supaya kita lebih ingin akhirat dari. Maka nanti kita lihat ketika kita baca mukadimahnya nanti sebenarnya apa yang dimaksud dengan suratul Hina. وقد جمعت في هذا الكتاب الصغير ما تيسر من أقوال الأئمة في التفسير المعتبرين. Ini tentang metode saya. Saya dalam kitab kecil ini hanya mengumpulkan akwal imam-imam ahli tafsir yang muktabar seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Abu Sa'ud Asy-Syaukani, Ibnu Ashur dan lain-lain. Dengan memperhatikan mura'iyan at-tanwi', variasi antara tafsir tahlili, tafsir bayani, tafsir ruhani, liyakuna baina yaday al-qari zadan mutanawwi'an wa mutakamilan, supaya para pembaca ini mendapatkan bekal mutanawwi'an yang bervariasi, mutakamilan yang lebih komprehensif. Waqad asartu, saya mendahulukan an-uhdiyah hadal amal al-mutawadhi, untuk mempersembahkan kerja yang al-mutawadhi, yang sederhana ini, ila al-aqidatil karimah, kepada keluarga yang mulia, aqidah wan rilal, liyakuna sadan, untuk menjadi bekal fil majalis al-ilmiyyah wal usariyah, di majelis ilmu dan majelis keluarga, tahta unwan, dengan judul idah ahsanil kalam fi majalis al-aqidah wan rilal, rajian min Allah subhanahu an yaj'alahu khalisan li wajhil karim, dengan berharap dari Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi suatu amal yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah, nafi'an lil qurra, bermanfaat bagi para pembaca, ba'idan lil khasyah, mendorong untuk ketakwaan, wa muhaffizan lil amal salih, mendorong untuk beramal salih, wa ma kana fihi min shawab, kalau ada kebenaran fa min Allah wa fadli, itu dari Allah dan atas karunia-Nya, wa ma kana fihi min khata'in aw taqsir, kalau ada kesalahan dan kekurangan fa minni wa min syaitan, itu dari saya dan dari syaitan, wa astaghfirullah minhu, dan saya mohon ampun dari itu, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mukadimahnya. Nah, kita masuk ke mukadimah surah Al-Waqi'ah. Ini ada perbaikan sedikit ya. Kita baca. Wa hiya makkiyatun 'ala as-sahih. Surah Al-Waqi'ah ini surah yang turun pada periode Mekah. Maka disebut Makkiyah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi di Mekah itu 13 tahun setelah diangkat jadi Nabi. Ya, 13 tahun.
dakwah di Madinah 10 tahun. Periode 13 tahun itu disebut Makkiyah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Wahiyya Makkiyatun ala sahih, karena beberapa ulama ada yang mengatakan ini turunnya di Madinah setelah hijrah ke Madinah. Yang benar menurut jumhur ulama, wahiyya makkiyatun ala sahih. Wa adad ayatiha, mau dikoreksi di sini, bukan sab'un tapi sittun. Ini udah ngantuk bikin tekniknya. Jadi 96 ayat. Sittun wa tis'una ayat. Wa qad warada fi fadliha athar katsirah. Tentang keutamaan atau fadilah surah ini ada banyak riwayat. Sebagian besar yang di sini tulis ini sebenarnya hadisnya dhaif. Tapi hadis-hadis dhaif itu menurut jumhur ulama boleh diamalkan kalau terkait dengan fadailul a'mal. Selama dhaifnya itu tidak terlalu, dhaifnya itu enggak terlalu, jadi masih bisa ditolerir. Itu kata Imam Nawawi. Yang pertama adalah hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam lam tusibhu faqah. Faqah itu adalah faqrun, dia tidak akan pernah miskin selamanya. Terjemahin ada begitu, nanti saya jelaskan apa yang dimaksud miskin, karena nanti ada yang protes. Kayak saya kayaknya tiap malam baca ini dan kok susah aja saya. Oh, yang terjemahan begitu aja dulu ya. Bentar, habis ini saya jelaskan. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Suratul Waqi'ah suratul ghina. Jadi surah Al-Waqi'ah itu adalah surah Al-Ghina, surah kekayaan. Faqra'uha, baca surah Al-Waqi'ah. Wa'allimuha auladakum, ajarin surah Al-Waqi'ah itu anak-anakmu. Wa akhrajat Dailami an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu nisa'akum surat Al-Waqi'ah, ajarin istrimu surat Al-Waqi'ah, fa innaha suratul ghina, karena surah Al-Waqi'ah ini adalah surah Al-Ghina, surah kekayaan. Maka sudah benar ini, surah Al-Waqi'ah itu adalah amalannya ibu-ibu. Ayat itu, betul kan? Nah, lihat di sini. Wa yumkinu an nafhama, mungkin kita bisa pahami, annaha suratun tuhabbibu fil amali lil akhirah. Surah Al-Waqi'ah ini adalah surah yang menganjurkan kita untuk melakukan amal-amal untuk persiapan akhirat. Wal uzuf 'anil dunya, beralih meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia. Fatawallada biha al-qana'ah, sehingga kemudian melahirkan sikap qanaah, waridha dan ridha. Qanaah dengan ridha inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kaya dan bahagia. Jadi begini, saya bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan al-ghina, kaya di sini.
Jangan buru-buru menyalahkan riwayat-riwayat tadi dengan memprotes. Saya sudah namahin waqi'ah tapi kok masih susah aja. Karya yang dimaksud itu bisa kita maknai secara hakiki dan bisa kita maknai secara majazi. Secara hakiki itu artinya kaya materi. Kaya materi itu artinya ya kayak harta. Ada orang yang yakin mengamalkan waqi'ah memang secara materi berhasil, dikasih kemudahan banyak. Ada banyak buktinya, banyak yang laporan sama saya. Amalannya itu, kalau saya sendiri enggak, dari yang lain ya. Ada yang amalannya itu, ya. Itu betul itu. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Itu bisa dimaknai secara hakiki. Yang kedua, seperti yang saya katakan di sini, dimaknai secara majazi. Majazi artinya apa? Surah waqi'ah secara maknawi. Surah waqi'ah ini mengajarkan kita untuk ingat akhirat. Itu kan mengajarkan kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Kayak apa itu hari kiamat yang digambarkan oleh surah waqi'ah? Dahsyat betul. Itu beri kalau kita baca nanti. Rasanya dunia itu gak ada harganya dibandingkan dahsyatnya hari kiamat. Dan kalau kita beramal soleh di dunia ini, balasannya di akhirat surganya, nikmatnya sangat luar biasa. Kayaknya di dunia ini kita nggak pengen apa-apa, pengen yang di akhirat saja. Itu kalau kita pahami betul-betul surah Al-Waqi'ah. Jadi rasanya kalau kita pahami betul isi surah kayak gitu, nggak pengen di dunia sama sekali gitu. Kaya yang sesungguhnya adalah ketika orang tidak membutuhkan apa-apa lagi. Jadi kaya yang sesungguhnya adalah ketika orang sudah memiliki sifat qanaah. Ketika orang sudah memiliki sifat ridho, menerima. Itu kaya. Orang gajinya sudah 46 juta, gajinya 11 juta, tunjangannya 30 juta, 41 juta. Gaji guru berapa? Ya. Gajinya 41 juta, masih kurang aja. Akhirnya masih nyopet juga, masih terima hanya OTT. Yang OTT kemarin kan gajinya segitu. Artinya apa? Orang ketika masih merasa kurang, itu belum kaya. Ketika masih merasa kurang saja, berapapun yang dia miliki, belum kaya. Ada orang kampung kita lihat, Masya Allah, sekali-kali jalan ke perkampungan, yang paling enak itu di Dieng, Wonosobo, Temanggung. Kalau kita lihat di kampung itu orang ke sawah, mikul, bawa ini tidur, bawa bekal nasi, habis makan, makan, tenang, mesti ketiduran, pulang terus maghrib, sholat, hidupnya antang gitu. Kayak gak butuh apa-apa, itu kaya. Kayak zaman dulu gitu. Itu kaya. Jadi kaya yang sesungguhnya adalah al-qanaah wa ridha. Wa huma al-ghina was-sa'ah.
kan gitu ya. Fatawalla biha al-qana wal ridha wa huma al-ghina was-sa'ah. Itulah kaya dan bahagia yang sesungguhnya. Maka dalam satu hadis dikatakan warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas. Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kami dalam hadis warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas. Di dalam. Maka al-ghina di sini bisa kita maknai al-ghina al-haqiqi, al-ghina al-majazi. Jadi jangan buru-buru cepat-cepat menyalahin hadis-hadis ini kalau udah berkali-kali baca Al-Baqarah tapi masih susah. Kalau masih susah secara materi, fahami hadis-hadis itu secara majazi. Mungkin saya bagiannya kaya secara maknawi. Artinya mudah-mudahan kita diberikan ke sifat qanaah, sifat ridha, yang dengan itu kita bisa menjadi lebih kaya dengan cara itu. Wahai surah jami'atul tazkir, surah ini menghimpun banyak sekali peringatan. Qala Masruq, ini salah seorang ulama tabi'in, man arada an ya'lam naba'al awwalin wal akhirin, yang ingin tahu tentang berita tentang umat terdahulu wal akhirin, dan yang belakangnya, wa naba'a ahli jannah, berita tentang ahli surga, wa naba'a ahli nar, berita tentang ahli neraka, wa naba'a ahli dunia, berita tentang ahli dunia, wa naba'a ahli akhirat, berita tentang ahli akhirat. Faliyaqra surat al-Waqi'ah, baca surah Waqi'ah. Bisa kutip dari tafsir Al-Qurtubi, tafsir Asy-Syaukani, ada dari tafsir, tapi saya rangkum dari mana-mana. Nanti saya menambahin di sini. Al-Gharadus surah, tujuan surah ini secara umum, ini saya kutipkan dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ulama dari Tunisia dan meninggal tahun 70. Secara umum surah ini menjelaskan tentang at-tadbir yaumil qiyamah wa tahqiq huquqihi, peringatan tentang hari kiamat dan kepastian tentang kejadiannya. Wa wasfi ma yu'radu hadzal 'alam al-fardiyya 'inda sa'atil qiyamah, dan mensifati tentang apa yang terjadi di alam bumi ini ketika kejadian kiamat. Umma sifati ahli jannati wa ba'di na'imihim, kemudian sifat ahli surga dan sebagian kenikmatan mereka. Wa sifati ahli nar wa ma hum fihi minal 'adzabi wa anna dzalika li taqdihim bil ba'di, dan sifat ahli neraka dan apa yang siksa yang akan mereka terima, dan semua itu terjadi karena mereka mendustakan hari kebangkitan. Wa isbatil hasyri wal jazai, dan penetapan tentang hari dibangkitkan kembali dan balasan. Wal istidlali ala imkanil khalqil tsani, dan pembuktian tentang kemungkinan diciptakan kembali manusia untuk kedua kalinya. Bima abda'ahu Allah minal mawjudat ba'da an lam takun, bima abda'ahu Allah minal mawjudat, dan dengan apa yang diciptakan kembali dengan makhluk-makhluk setelah sebelumnya tiada. Wal istidlal bidalail qudratillah, dan pembuktian kembali dengan dalil-dalil kekuasaan Allah. Wal istidlal binaz'illahil arwah minal ajsad, dan pembuktian dengan naz'illahil arwah, mencabut ruh dari jasad. Wal nasgadihu, padahal manusia itu tentu tidak menyukainya. La yastati'u ahadun man'aha minal furuj, yang tidak seorang pun bisa mencegah ruh itu keluar darinya. Ala anna alladhi qadara ala naz'iha biduni mudafi'in qadirun ala irja'iha mata arada ala an-nikah, bahwa yang mampu untuk mencabut kembali tanpa ada yang menghalanginya itu akan mampu untuk mengembalikannya kapan dia akan mematikannya.
Wa ta'kid 'ala anna al-Qur'an munazzalun min 'indillah, dan juga penegasan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah. Dan dia Al-Quran itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Falam yashkuruha wa kadzabu bima fiha. Sayangnya mereka itu tidak mensyukuri dan mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nanti saya akan tambahkan dua di sini tentang secara umum surah ini pokok pembicaraannya itu nanti ada 3. Dan ini ciri khas surah-surah Makkiyah. Kalau 5 menit lagi. Ciri khas surah-surah Makkiyah itu penjelasannya 3. Yang pertama adalah penjelasan tentang tauhid, pembuktian tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Bukan lagi tentang Allah. Kalau Allah sudah pada tahu orang kafir itu, walakin sa'alka man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Tahu mereka. Cuma Allah yang ada dalam persepsi mereka itu adalah Allah yang macam-macam. Kalau disembah itu ya harus lewat perantara. Maka ayat-ayat yang pertama itu tidak memperkenalkan Allah, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menolong, itu. Ar-Rahman, dikenalinya begitu Tuhannya. Karena kalau Allah mereka sudah tahu. Yang kedua adalah tentang hari kebangkitan. Ini yang paling susah diterima orang kafir waktu di Mekah itu. Gimana orang yang sudah meninggal kok bisa dibangkitkan lagi? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dalam surah Yasin itu. Gimana kok bisa orang yang sudah tulang belulangnya itu sudah hancur kok bisa dibangkitin lagi? Itu paling gak bisa diterima akal mereka. Makanya sampai dibuktiin orang dimatiin dulu 100 tahun, kemudian hidup lagi, ada yang sampai 300 tahun. Itu demi untuk membuktikan bahwa menghidupkan kembali orang yang pernah itu lebih gampang daripada menciptakan pertama. Kemudian yang ketiga adalah membuktikan tentang kebenaran Al-Quran. Surah Al-Waqiah ini lengkap menceritakan 3. Itu ciri-ciri surah-surah Makkiyah. Belum ada bicara tentang hukum surah-surah Makkiyah. Belum ada halal haram. Orang belum apa-apa, orang nggak boleh ini, nggak boleh lari. Ya, cara ngajarin bocah begitu. Kalau belum apa-apa, dilarang-larang, lari. Jadi guru ditanam dulu. Kalau dia yakin, mantap, baru dilarang-larang dia pasti akan nurut. Tapi kalau belum apa-apa, kalau dilarang-larang, nurut. Tapi kalau udah nurut, mau disuruh apa aja, pasti mau. Itu udah Al-Quran gitu. Jadi ayat-ayat hukum itu baru turun banyak di Madinah. Sementara ayat-ayat Makkiyah baru 3 itu dulu. Tentang tauhid, tentang keyakinan tentang hari akhir, lalu tentang kebenaran Al-Quran. Surah Al-Waqiah berisikan 3. Itu nanti saya akan tambahkan tentang mihwar surah ini, mahawir surah Al-Waqiah. Kemudian satu lagi saya akan tambahkan, kenapa surah ini dinamakan Al-Waqiah? Summiyat hadhihi surah Al-Waqiah karena liftidahiha biqaulihi ta'ala idza waqa'atil waqi'ah. Karena dimulai pakai idza waqa'atil waqi'ah. Wal waqi'ah artinya apa? Al-hadithatul azimah, peristiwa yang agung.
Al-waqi'ah itu artinya apa? Wa hiya ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-waqi'ah itu adalah salah satu nama dari hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak. Ada Yaumuddin, ada Yaumul Qiyamah, ada Al-Haqqah, ada Al-Waqi'ah, macam-macam. Wasumiyat bizalika. Kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Litahaqquqi wuqu'iha. Karena waqi'ah itu dari waqa'a. Waqa'a itu terjadi. Dinamakan Al-Waqi'ah litahaqquqi wuqu'iha. Karena kepastian kejadiannya, terjadinya. Wa kasrati ma yaqa'u fiha min asy-syadad. Karena banyaknya kedahsyatan yang terjadi di dalamnya, maka disebut sebagai al-waqi'ah. Ini baru pengantar tentang materi, pengantar tentang surah al-waqi'ah. Isinya besar-besar, insya-Allah. Kalau ada teman, kalau ada kesempatan. Dan udah jam 10 ya. Demikian kurang lebihnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam kesempatan ini bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke demikian kurang lebihnya. Saya maaf dan bermaaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan kajian surat Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang kaya. Kaya itu bukan kaya materi saja, bisa kaya jiwa. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah, Masjid Nikmatul Jihad dapat sumbangan 2000 dolar. Makanya baca selawat saya hari ini beda dengan kemarin. Selawatnya lain, nanti dengerin aja. Aminin. Sallallahu alaihi wasallam lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tajalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mahmana kulli bakhil. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, wa yassir alaina kulli asir wa taysir asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtadi lana bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka natina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bi alimna alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa banatina hadza wa la tadurruhum wa bi kulli ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الشكر علينا ما
أن